Angkat tanganmu jika kau pernah mendengar bahwa kau harus berusaha melakukan 10.000 langkah dalam sehari. Meskipun jika kau tidak memiliki alat pelacak kebugaran seperti Fitbit atau Apple Watch. Menurut alat pelacak kebugaran dan pedometer, mengambil 10.000 langkah sehari adalah salah satu cara terbaik untuk menjalani gaya hidup yang sehat. Dan coba tebak, kita memiliki seluruh industri yang dibangun berdasarkan atas klaim ini. Tapi kenapa? Apa yang istimewa dari angka 10.000? Kenapa bukan yang lain? Bagaimana para dokter dan ilmuwan mengetahui bahwa ini adalah angka yang sempurna untuk menjaga kesehatan dan kebugaran? Ternyata, angka bulat yang bagus ini tidak didukung oleh sains. Asal-usul angka ini bisa ditelusuri kembali di pertengahan 1960-an di Jepang ketika pedometer yang bisa digunakan keluar untuk pertama kalinya di dunia. Para pengembang menamakan perangkatnya Manpoke yang secara harfiah diterjemahkan menjadi 10.000 langkah meter. Mereka kemudian mengambil keuntungan dari kemeriahan Olimpiade Tokyo 1964 untuk mempromosikannya. Sekarang, beberapa dekade kemudian, orang-orang berusaha untuk mencapai sejumlah besar langkah ini berkat pemasaran yang cerdik dan juga tidak banyak sains. Tidak ada bukti konklusif bahwa 10.000 langkah harus menjadi tujuan kesehatan utamamu. Sebaliknya, yang sebenarnya paling penting adalah seberapa cepat kau bergerak dan itu didukung oleh sains. Penelitian juga menunjukkan bahwa olahraga ringan atau berat berkaitan dengan lebih sedikitnya gejala depresi, berkurangnya perasaan cemas, kualitas tidur yang lebih baik, kekuatan tulang yang lebih tinggi, dan lain-lain. Itulah sebabnya banyak pedoman kesehatan merekomendasikan jumlah waktu tertentu untuk suatu kegiatan daripada sejumlah langkah. Misalnya, di antara orang Amerika, rata-rata orang dewasa harus mendapatkan minimal 150 menit olahraga ringan atau sekitar 75 menit olahraga berat setiap minggunya. Dan coba tebak, kita bisa menerjemahkan pedoman kesehatan ini menjadi langkah juga. Bagaimana? Kamu mungkin ingin bertanya? Olahraga ringan membantumu membakar setidaknya 3 kali jumlah energi yang akan kau bakar, sementara kau sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Penelitian menunjukkan bahwa untuk beberapa orang dewasa, ini setara dengan berjalan dengan kecepatan 100 langkah per menit, atau sekitar 4 km per jam. Jadi, kau harus berjalan sekitar 15.000 langkah per minggu, atau sekitar 2.100 langkah per harinya. Tapi hey, jangan khawatir jika kau tidak bisa mendapatkan langkah-langkah itu. Ada banyak cara lain untuk berolahraga jika menjalani semua langkah ini bukan yang kau inginkan. Kau hanya perlu mengikuti rekomendasi ini dari American Heart Association. Bugar dalam 150 plus. Dapatkan setidaknya 150 menit per minggu aktivitas aerobik intensitas sedang atau 75 menit per minggu aktivitas aerobik yang kuat. Atau kombinasi keduanya, mana yang lebih disukai dibagi sepanjang minggu. Bergerak lebih, kurangi duduk. Bangun dan bergerak sepanjang hari. Aktivitas apapun lebih baik daripada tidak sama sekali. Tambahkan intensitas. Latihan aerobik sedang hingga berat adalah yang terbaik. Ketika kau mulai terbiasa menjadi lebih aktif, tingkatkan waktu atau intensitasmu untuk mendapatkan lebih banyak manfaat. Tambahkan otot. Sertakan aktivitas penguatan otot intensitas sedang hingga tinggi, seperti latihan daya tahan atau latihan beban, setidaknya 2 kali seminggu. Merasa lebih baik. Aktivitas fisik terhubung dengan tidur yang lebih baik, ingatan, keseimbangan, dan kemampuan kognitif, dan lebih sedikit resiko kenaikan berat badan, penyakit kronis, demensia, dan depresi. Ini adalah salah satu hal terpenting yang bisa kau lakukan untuk kesehatan dan kesejahteraanmu. Jadi keluarlah dan mulai bergerak. Jangan repot-repot menghitung langkah-langkah itu. Apakah kamu menekan tombol snooze setidaknya 3-5 kali di pagi hari? Apakah kamu perlu mengatur 5 alarm untuk bangun? Apakah kamu sering terlambat bekerja karena kamu melewatkan alarm? Jika kamu bukan orang yang biasa bangun pagi dan sangat sulit untuk bangun tepat waktu, berikut adalah 5 tips unik untuk membantumu berhenti menekan tombol snooze dan bangun dengan perasaan yang segar. Jauhkan alarmmu. Dengan melakukan ini, kamu harus bangun dan berjalan untuk mematikan alarmnya. Karena itu akan membuatmu lebih tidak nyaman untuk terus tidur. Bangun dan berjalan akan membuat otot-otot tubuhmu bergerak dan karenanya tubuhmu terbangun. Nyalakan lampu atau buka tirai untuk membiarkan sinar matahari masuk. Kebanyakan orang lebih menyukai ruangan yang gelap saat tidur. Sementara di sisi lain, lampu sering menjadi pertanda untuk bangun. Karena itu, paparan cahaya di pagi hari adalah isyarat terbaik untuk membangunkan tubuhmu.
Memiliki tujuan atau alasan untuk bangun. Pernahkah kamu bangun lebih awal dari biasanya karena kamu harus mengejar penerbangan? Ini karena kamu memiliki tenggat waktu dan sesuatu yang dilakukan segera setelah kamu bangun. Buat alasan untukmu bangun setiap harinya. Bisa jadi sesuatu yang kamu sukai seperti bersepeda atau pergi ke gym. Memiliki sesuatu untuk dilakukan membuatmu lebih mudah untuk bangun dan menghindari tertidur sebentar. Bangun dalam siklus yang benar. Penelitian menunjukkan bahwa jumlah REM atau Rapid Eye Movement tidur yang kamu dapatkan lebih penting daripada jumlah total tidur yang kamu dapatkan. Tertidur lagi membingungkan otakmu dan secara signifikan berdampak pada siklus REM-mu. Bangun di tengah siklus REM membuatmu merasa mengantuk dan juga lesu. Karena itu, jika kamu tidur dengan jumlah waktu yang tepat, itu akan membantu tubuhmu bangun dengan mudah. Minum air putih. Minum air di pagi hari menyegarkan dan segera merehidrasi tubuhmu. Dan karenanya bisa meningkatkan tingkat energi rendahmu dan membuatmu tetap waspada setelah kekeringan semalaman. Air menggerakkan otakmu dan menghilangkan rasa kantuk atau kelelahanmu. Jadi minumlah air sebelum berpikir untuk menekan tombol snooze.